Molong suaranya. Oh, nggak dengar suaranya masih. Ya, suaranya bagus. Oh, bagus suaranya. Oke. Solo ini Gimana? dari kantor. Ya? Baru pulang dari kantor tadi. Oh iya, sip. Bagaimana Dr. Syafiq kabar hari ini? Wening, ora bening, wening. Wening. Wening itu apa Dr. Syafiq? Lain, kalau bening kan jernih, kalau wening itu kan dalamnya jernih. Oh, wening. Menusuk toh. Hatinya wening. Oh, wening. Oh. Ya. Jadi itu lebih ke inner ya. Wening ya. Iya. Oh, oke. Wening. Ya, sip wening ya. Ya, sewening, sewening. Jadi kalau ada orang kasih nama wening, berarti itu hatinya bening bersih. Iya, bening bersih banget. Ya. Oke. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk kembali fokus ya, buat hatinya wening untuk fokus mendengarkan pemaparan Dr. Syafiq hari ini yang luar biasa, pasti hebat ya. Membahas mengenai blood type atau golongan darah atau tipe atau jenis golongan darah ya. Ini permintaan dari teman-teman di OT yang pengen tahu lebih banyak soal golongan darah. Bu Ayu, golongan darahnya apa? Darah biru apa darah merah? Merah aja apa? Merah. Oh iya. Oke, kalau Bu Ai, darah biru apa darah merah? Pak. Kalau Dr. Syafiq pasti darah muda. Darah kotor. Kayak lagunya siapa ya, darah muda itu lagunya? Oh, Roma Irama ya. Lagu darah muda ya. Lagunya gimana Pak? Lagunya gimana? Ibu Bu Ayu belum pernah dengar lagu darah muda. Contohin dong, contohin. Oh, Bu Harni tahu Bu Harni? Iya pernah ngerti. Darah muda, itu aja. Betul. Darah muda gitu kan. Oke, mari kita konsentrasi fokus langsung ke narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Syafiq, yang selalu setia menyertai kita dan siap dengan topik pembahasan hari ini mengenai golongan darah. Ya, Bu Rian, golongan darahnya apa Bu? Darah muda, darah biru, darah merah? Darah nengrat, Pak. Oh, nengrat, ya. Nengratan. Oke, Dr. Syafiq, silakan dengan materinya. Monggo. Siang kawan-kawan sekalian. Hari ini atas permintaan meminta mengenai golongan darah. Dan ternyata golongan darah itu berhubungan dengan diet, berhubungan dengan karakter dan kepribadian kita. Mengapa kita harus memahami golongan darah? Karena suatu saat kita perlu mendonorkan darah. Yang kedua, kalau kita dalam pemerintahan kadang-kala salah satu persyaratannya harus menjelaskan golongan darahnya apa. Atau apabila dioperasi, dokter juga perlu golongan darah. Ya, sehingga dengan demikian Anda perlu tes golongan darah. Nah, dalam istilah golongan darah ini ada beberapa istilah kunci. Ada perkataan transfusi, adalah proses pemindahan darah dari donor ke penerima. Ada istilah donor universal, adalah golongan darah yang bisa menyumbangkan darahnya untuk semua golongan, yaitu golongan darah O. Tapi ada juga golongan darah yang namanya resipien universal, adalah golongan darah yang bisa menerima darah dari mana saja, yaitu golongan darah AB. Ada yang namanya resus, adalah proses protein khusus yang ada sebagai antigen dalam darah, ya di permukaan sel darah merah, adalah berkaitan dengan ada dua macam, itu resus positif dan negatif. Kebanyakan orang Indonesia adalah positif. Istilah antigen adalah zat yang merangsang
respon imun untuk menghasilkan antibodi. Sedangkan antibodi adalah kekebalan tubuh manusia. Ada istilah donor, adalah orang yang memberikan darah. Ada istilah aglutinasi, adalah penggumpalan darah karena ketidakcocokan antara pemberi dan penerima darah. Ada resipien, adalah yang menerima darah. Ada golongan darah, adalah klasifikasi golongan darah, yaitu ada A, ada B, ada O, ada AB. Ternyata ada golongan atau terlangka di dunia yang namanya darah emas. Ya, selain darah emas adalah tidak berwarna emas, tetapi memiliki antigen sistem HBO, tapi tidak ada antigen resus positifnya. Karena itu dinamakan resus yang kosong. Hanya dimiliki 1 dari 6 juta orang di dunia. Pertama kali ditemukan di tahun 61 pada perempuan aborigin di Australia. Kemudian selama 5 dekade ada 43 orang yang teridentifikasi menjadi golongan terlangka tadi. Donor darah universal atau donor golongan darah O adalah yang bisa memberikan darah kepada siapa saja. Langka dan bermanfaat, karena itu dijuluki juga darah emas. Namun hanya dapat menerima donor dari sesama resus nil atau 0, disarankan untuk mendonorkan darah. Di Indonesia belum ada, berdasarkan pantauan Taman Daftar PMI Out ini tadi mengatakan tidak ada. Di Indonesia yang paling langka adalah darah golongan AB. Itu pertanggal 26 September 2019. Sejarah golongan darah. Tahun 1900, Landsteiner menemukan 3 dari 4 golongan darah, yaitu ABO, dengan cara memeriksa golongan darah teman sekerjanya. Pada tahun 1901, von de Castellio dan Sturt menemukan golongan darah keempat, yaitu golongan darah AB. Selain itu, pada tahun 1900 juga merupakan tahun pengakuan sebagai hukum hereditas yang sebenarnya ditemukan oleh Gregor Mendel pada tahun 1865. Artinya apa yang diusulkan oleh Mendel dapat diaplikasikan secara penuh oleh sistem golongan darah. Tahun 39 sampai 40 ditemukan donor faktor resus terhadap penyakit HDN, dan setelah itu ditemukan golongan darah lainnya. Misalnya golongan darah MN, Lewis, Duffy, Kidd, Lutheran, dan lain sebagainya. Tetapi secara klinis golongan darah dihubungkan dengan transfusi hanya 3 golongan darah, yaitu darah ABO, darah resus, dan darah MN. Nah, menurut sejarahnya, golongan darah yang tertua adalah golongan darah O, yaitu pada orang-orang makhluk manusia Neandertal, pemburu, dan juga penemu serta juga pemakan daging, yaitu pada benua Afrika. Sedangkan grup A ditemukan kira-kira pada tahun 25.000 sebelum Isa, yaitu di daerah Timur Tengah, daerah Barat, Eropa, migran Eropa. Dia lebih banyak sedentary dan kultivator, petani, serta juga vegetarian. Grup B ditemukan kira-kira 15.000 kemudian, yaitu bercampur dengan budaya dengan Asia Timur dan juga Eropa Timur yang memberi keseimbangan. Grup AB adalah golongan modern yang ditemukan pada tahun 500 sebelum Isa. Yaitu ini berdasarkan AB Asia, terutama pada Timur Tengah. Nah, jadi golongan O disebut golongan pemburu, hunter. Golongan A disebut golongan farmer, petani. Golongan B disebut golongan imigran. Dan golongan AB disebut golongan modern.
Kita ketahui bahwa golongan darah ini disebabkan karena adanya protein. Nah, oleh karena itu saya pernah menjelaskan klasifikasi protein karena semuanya itu protein. Sehingga dengan demikian kata kuncinya juga golongan darah juga berkaitan dengan sistem imun. Jadi pada dasar fungsinya ada protein struktural, ada protein katalitik, ada hormon, ada pencegahan, ada transport, ada penjendalan darah, ada penyimpanan, ada protein karier, ada protein reseptor, ada signal transduction protein, ada protein buffer, ada protein nukleoprotein, dan ada juga protein kontraktil. Sistem imun kita, semua manusia atau semua termasuk juga virus, termasuk kepada manusia, memiliki antigen-antigen yang unik. Beberapa dari antigen ini kebanyakan adalah terdapat pada manusia dan merupakan orang yang bisa menentukan golongan darahnya. Perbedaan golongan darah antigen ini adalah sangat peka. Oleh karena itu apabila dikerjakan secara baik akan menimbulkan sistem imun yang paling gede. Apabila sistem imun Anda bisa menentukan benda-benda antigen asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan mencoba untuk mengeluarkan antibodi terhadap antigen tersebut, sehingga antibodi ini akan secara khusus kimianya akan dibuat oleh sel-sel dari sistem imun dan kemudian didesain untuk melekat dan menghancurkan antigen-antigen yang tidak baik tersebut. Dari penelitian genom dari gena, kita ketahui ya fungsi dari gena adalah untuk menimbulkan protein, yaitu DNA, RNA, protein. Yang digunakan seluruh fungsi dari sel-sel kita, protein-protein tadi adalah merupakan zat yang kritis terhadap untuk fungsi dari tubuh dan organ-organ kita. Kira-kira masing-masing sel di tubuh kita sangat tergantung kepada beribu-ribu jenis protein untuk melakukan pekerjaannya pada tempat yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Tapi kadangkala karena adanya kesalahan mutasi bisa saja menghasilkan protein yang salah. Perubahan-perubahan mutasi pada gena inilah yang memerintahkan untuk membuat protein yang menyebabkan terjadinya malfungsi atau terjadinya gangguan atau penyakit yang sehingga dengan demikian protein yang dibutuhkan tidak didapat sehingga akibatnya menimbulkan rasa sakit ataupun penyakit. Apabila ini terjadi terhadap suatu protein maka kita akan mengalami peran kritis terhadap tubuh kita sehingga bisa menimbulkan kondisi medis. Sangatlah penting untuk memahami bahwa gena-gena ini tidak menyebabkan penyakit. Yang menyebabkan penyakit adalah tertimbulnya protein-protein yang salah. Nah, ternyata protein dalam darah itu ada yang namanya lektin. Reaksi kimiawi terjadi antara darah Anda dengan makanan yang Anda makan. Reaksi ini adalah merupakan bagian daripada pewarisan genetik. Sangat menakjubkan karena sampai hari ini imun kita dan sistem digestif kita masih bisa mempertahankan favorit untuk makanan-makanan yang kita makan sehingga golongan darah kita bisa tetap ada. Apabila kita memakan makanan yang mengandung protein lektin, maka akan memudahkan darah kita menimbulkan antigen khusus yang lektin tadi sebagai target untuk merusak pada organ sehingga sistem tubuh kita misalnya pada ginjal, pada hati, pada otak, pada lambung dan sebagainya dan menimbulkan aglutinasi terhadap sel-sel darah yang terdapat pada daerah tersebut. Apabila kita menemukan lektin protein tadi setelah pada satu tempat di tubuh kita, maka kita akan mendapatkan efek magnetis daripada sel-sel di daerah tersebut. Sehingga dia akan menjendal dan bersama-sama kemudian dia akan ditargetkan untuk dihancurkan
seperti untuk demikian dia akan tidak bisa menimbulkan masalah pada tubuh. Oleh karenanya termasuk lektin tadi, maka kita memiliki 4 golongan darah. Pertama, golongan darah O adalah merupakan lektin yang sangat menimbulkan problematik. Didapat pada seluruh germ ataupun sel-sel yang asal dari sel-sel kita, atau juga pada produk-produk gandum, jagung, dan juga produk-produk jagung, pada ikan, pada il, juga pada kaviar, pada potel, kentang, dan juga pada alfalfa dan juga blackberry. Sedangkan tipe A adalah terdapat pada 5 kacang-kacangan, yaitu string bean, pinto bean, navy bean, tomat, ya cinnamon, dan lain sebagainya. Termasuk pisang, apel, ya eggplant, ya jeruk, shrimp, trout, dan juga pada ikan tertentu. Sedangkan golongan tipe B itu terdapat pada unggas, jadi ayam, kacang-kacangan, delima, persimmon, dan juga biji bunga matahari, sesame seed, beet, salmon, kemudian juga berbagai macam makanan ini. Sedangkan tipe AB ini terdapat pada semua makanan yang bisa bereaksi dengan tipe A dan tipe B. Selain adanya lektin, juga kita kenal ada yang disebut dengan sekretor dan non-sekretor. Kelompok sekretor adalah 80% dari populasi memiliki golongan darah yang antigen-agennya mengambang di sekitar sekret-sekret dari tubuh. Kebanyakan juga merupakan bersifat proteksi terhadap musuh-musuh yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan yang non-sekretor adalah 20% dari antigen tadi yang dimiliki oleh golongan darah dan tidak terdapat pada cairan-cairan tersebut. Di sini proteksinya kurang sehingga terhadap musuh-musuh yang datang dari luar. Ini adalah adanya golongan tipe karena adanya antigen, ya. Ini golongan A, golongan B, golongan AB. Makanan yang boleh dan pantang dimakan sebelum donor darah. Pantang makanan ini misalnya junk food, alkohol, kopi, teh, aspirin. Sedangkan yang boleh dikonsumsi adalah buah-buahan, sayuran, ya, kemudian telur, juga vitamin C, juga daging dan roti. Bisakah kita mendonor darah pada saat pandemi? Tidak perlu khawatir mendonorkan darah pada saat pandemi COVID ini, karena selama donor darah sudah diatur dan dibuatkan seaman mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun untuk orang-orang yang positif COVID-19, sebaiknya ditunda terlebih dahulu sampai 28 hari dinyatakan sembuh dari COVID. Di sini menjalani pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu, mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air mengalir, menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter, kemudian menjalani pengecekan kadar hemoglobin dan tekanan darah, menerapkan jarak fisik selama proses donor darah, dan petugas menggunakan APD dalam memberikan donor tadi. Nah, jadi sistem peredaran kita ada golongan darah, ada 3 golongan darah, agglutinogen dan agglutinin. Golongan darah A itu punya agglutinogen A, agglutininnya adalah beta atau anti B. Sedangkan golongan B mempunyai agglutinogen darah merah B dan agglutininnya alfa atau anti A. Sedangkan A dan B tidak ada, sedangkan O tidak punya agglutinogen tetapi punya agglutinin alfa dan beta. Kemudian pada sistem rhesus, di sini golongan darah ditentukan apakah positif atau negatif. Tadi dikatakan bahwa orang Indonesia kebanyakannya positif. Mengapa disebut darah rhesus? Karena diambil dari kata rhesus, Macacus rhesus atau kera. Kera ini namanya Macaca rhesus, ini maka disebut golongan darah
Ya, kira-kira 80% ditemukan orang kulit putih di Amerika Serikat bersifat negatif. Sedangkan kulit hitam di negara yang sama lebih dari 91%. Frekuensi terdapatnya faktor resus tidak sama untuk berbagai bangsa suku. Namun nampaknya di mana-mana resus positif menunjukkan persentase lebih tinggi daripada resus negatif. Apabila darah resus positif kawin dengan resus negatif, maka akan menimbulkan masalah. Ya, ini pada orang perempuan dengan resus positif, ini anaknya akan menimbulkan resus positif, kemudian juga lahir dengan resus positif, dia ibunya mempunyai antibodi resus positif. Sehingga dengan demikian Anda lihat setiap kita lahir sudah mengandung resus apa, positif apakah negatif. Ini kerak, ya, diambil dari kerak ini, maka RH sistem ini dinyatakan dengan nama sistem resus, sistem dari kerak. Apa golongan darah itu? Golongan darah O adalah antigen chemical markernya bekerja sebagai pengaman untuk sistem imunnya. Setiap grup mempunyai antigen jenis darah yang golongan darah tersendiri. Misalnya O tidak punya antigen, A punya antigen alfa A, dan B antigen B, sedangkan AB punya antigen A dan B. Apa yang dinamakan dengan resus faktor adalah setiap darah atau golongan darah memiliki faktor yang lain disebut dengan faktor resus. Apabila antigen resus ini ada, sedangkan golongan darahnya O, A, B, dan AB, maka terjadilah resipien yang transversal. Apabila resusnya negatif, tidak ada, maka golongan darah yang lain ini akan menjadi bersifat antibodi resus. Yang menemukan golongan darah yaitu Tuan Landsteiner adalah merupakan seorang ahli patologi di Amerika, Alexander Wiener, yang menemukan adanya kelompok golongan darah ABO. Golongan darah dilihat pada antibodi yang terdapat pada dalam darahnya. Darah ini diklasifikasikan sistemnya dengan menciptakan sifat-sifat khusus dari golongan darah tersebut. Di dunia ternyata golongan darah AB yang paling sedikit, yang langka. Nah, jadi apabila golongan darah kita adalah A, maka kita bisa menerima darah dari A. Kemudian prinsipnya adalah pada O. O bisa diberikan pada semua golongan, sedangkan AB bisa menerima dari semua golongan. Ya, semua ini. Jadi grup O adalah hunter, farmer, imigran, dan modern. Jadi apabila golongan darah A, dia bisa menerima golongan A positif dan AB, sedangkan dia tidak bisa menerima A plus A atau O. Sedangkan O bisa menerima semua, ya, tidak bisa menerima dari O lagi, dan sebagainya. Kita pernah dengar bahwa pada akhir-akhir ini adanya terapi plasma. Ya, terapi plasma itu sangat penting karena plasma adalah merupakan bagian dari darah setelah diambil sel-sel darahnya. Jadi plasma mengandung di situ adanya imunoglobulin, mengandung adanya albumin, adanya fibrinogen, dan adanya globulin. Dan juga adanya air dan zat-zat hormonal yang lainnya. Terapi plasma konvalesen adalah penggunaan plasma darah yang mengandung antibodi dari orang-orang yang telah sembuh dari COVID-19 sebagai pengobatan pasien COVID-19. Terapi ini dapat mencegah perkembangan gejala yang lebih parah. Untuk penyintas COVID-19 yang akan mendonorkan plasmanya perlu menunjukkan tes swab PCR yang negatif. Saat ini terapi plasma konvalesen sudah dapat diakses masyarakat yang membutuhkan melalui Palang Merah Indonesia, baik di pusat maupun di cabang-cabang. Pasien yang diberikan plasma konvalesen ini dengan titer antibodi SARS-CoV-2 yang tinggal dalam kurun waktu 72 jam setelah munculnya gejala ringan.
Jadi ini darah, ini plasma darah. Ya 50%-nya adalah plasma darah, sedangkan yang lainnya adalah komponen darah. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit. Tahapan terapi plasma konvalesen, mengambil darah pasien yang tersedia menjadi donor dan telah sembuh dari COVID-19, kemudian dengan mesin khusus plasma darah disisahkan dari sel darah merah. Kemudian bila diterapkan baik dan benar, maka TPK yang merupakan vaksinasi positif berperan sebagai pengobatan dan pencegahan. Plasma darah dimasukkan ke dalam tubuh pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan. Ada 6 kriteria untuk bisa menerima plasma darah donor plasma konvalesen. Dinyatakan sembuh dari COVID-19, pernah dirawat di rumah sakit rujukan dengan gejala sedang atau berat. Yang kedua, tidak punya gejala COVID-19 14 hari sebelum berdonor. Usia dari 18 sampai 60 tahun. 4, berat badan minimal 55 kg. Diutamakan pria dan wanita yang belum pernah hamil. Tak punya riwayat transfusi darah selama setahun terakhir. Hubungi unit donor darah dari PMI ini sehingga dengan demikian Anda bisa mendapatkannya. Beda antara vaksin dan terapi plasma konvalesen. Kalau vaksin dibuat dari virus yang dilemahkan. Vaksin disuntikan kepada orang sehat atau belum terinfeksi COVID-19. Digunakan sebagai pencegahan agar orang tidak terinfeksi COVID-19. Bekerja dengan merangsang pembentukan antibodi sehingga tubuh kebal dari COVID-19 atau hanya sakit ringan. Sedangkan plasma konvalesen itu berisi antibodi yang dihasilkan orang yang pernah terinfeksi atau penyintas COVID-19. Diambil dari plasma darah penyintas COVID-19, digunakan sebagai pengobatan bukan pencegahan. Hanya untuk pengobatan orang-orang terinfeksi COVID-19 dengan gejala berat maupun kritis. Metode terapi plasma konvalesen untuk pengobatan bukan hal yang baru. Dengan adanya terapi plasma konvalesen, maka harapan baru untuk melawan COVID-19. Apa itu terapi plasma konvalesen? Adalah metode terapi menggunakan plasma darah yang diambil dari pasien COVID-19 yang telah sembuh, yang telah diproses untuk diberikan kepada pasien penderita COVID-19 yang sedang dalam penanganan. Syarat pendonor plasma darah tadi adalah orang yang telah sembuh dari sakit COVID, dibuktikan dari hasil swab yang negatif. Calon pendonor diutamakan laki-laki, jika perempuan syaratnya tidak sedang hamil dan dipastikan dengan diperiksa. Kondisi kesehatannya dipastikan baik secara fisik maupun melalui pemeriksaan laboratorium. Inilah penemu namanya De Adamo yang menemukan adanya hubungan golongan darah dengan digit. Ya. Dia telah berpraktek naturopati kedokteran lebih dari 20 tahun. Dia orang yang terkenal yang dalam penelitiannya bisa menemukan kelompok darah, hubungan golongan darah dengan nutrisi. Kira-kira dasar ilmiah apa yang terdapat pada diet? Setiap orang ternyata unik secara biokimianya. Nah, golongan darah adalah kunci untuk itu, sehingga dengan teori evolusi maka terbentuklah golongan darah. Kalau kita makan tanpa menentukan golongan darah, kita akan harus menghitung kalori, harus melihat mana yang bisa baik, mana tidak. Kita perlu menjauhi diet yang jelek, low karbo dan low lemak, dan juga kita tidak membeli makanan-makanan yang sudah jadi. Tetapi yang penting golongan darah adalah golongan darah akan memiliki golongan makanan yang diperlukan. Sehingga apabila kita mendaftar makanan-makanan yang diperlukan untuk golongan darah kita adalah hal yang paling mudah, lebih mudah dan juga ilmiah, mudah direncanakan dan juga bisa diadopsikan sedikit demi sedikit. Bagaimana Anda memilih
jenis makanan yang baik. Ternyata makanan ini ada 3 golongan. Ada makanan yang berguna disebut dengan medis. Ada makanan yang netral adalah makanan yang mengandung zat nutrisi. Dan makanan yang perlu dihindari adalah makanan yang mengandung banyak racun. Jadi dengan menggunakan golongan darah diet tadi, maka kita bisa membuat kesehatan pada tubuh kita. Nah, golongan darah tipe A, dietnya adalah golongan ini sangat mudah kena penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Ya, contoh dari golongan tipe A dietnya adalah sayur-sayuran, daging, dan juga susu. Sedangkan diet tipe B adalah golongan tipe B adalah orang yang seimbang, ya, dan di sini memerlukan juga sayur-sayur tapi tidak perlu makan tomat, daging jangan makan daging ayam ataupun daging babi, susu tidak makan es krim. Untuk golongan darah O dietnya adalah daging organik yang lembut, sayuran dan buah-buahan, menghindari gandum dan susu, kopi dan alkohol, dan juga selalu berolahraga secara teratur untuk mempertahankan keseimbangan fisik dan emosi. Sedangkan golongan tipe AB dietnya adalah tahu, ya, makanan-makanan laut, misalnya tuna, salmon, sarden, dan kemudian susu, yogurt, dan kefir, juga sayur-sayuran hijau, dan menghindari tepung, protein pada makanan yang sama. Latihan sangat penting, olahraga sangat penting. Inilah diet sehat untuk golongan darah O. Jadi golongan darah O ini yang dibolehkan di sini ada daging burung kui, bebek, angsa, dan seterusnya. Daftarnya ada semua. Sedangkan untuk AB ini yang diperlukan, sehingga tiap-tiap golongan darah memiliki masing-masing makanan apa yang pas untuk golongannya. Jadi golongan tipe O ini adalah merupakan orang yang imunnya kuat dan sistem digestifnya kuat, sedangkan tipe ini juga memiliki metabolisme yang efektif dan secara alami sulit kena penyakit. Nah, terdapat pada protein-protein makanan yang tinggi protein, ya kacang-kacangan juga, semua kacang-kacangan ya, dan semua kacang-kacangan yang baik yang berwarna kuning maupun berwarna merah. Sedangkan makanan-makanan yang jelek baginya adalah gandum, jagung, kemudian mete, kemudian navy bean, dan lain sebagainya. Sedangkan food ada makanan yang bisa membaiki golongan darah ini adalah ini, red meat, kale, spinat, dan brokoli. Jadi dengan demikian Anda lihat pada tabel ini, terlihat di sini masing-masing golongan mempunyai mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dihindari. Nah ini darah B, ya, green tea boleh, telur dimakan, ya, ikan, ini semua. Ya. Kacang, jagung, ayam, produk jangan, tidak boleh dimakan. Untuk golongan darah AB yang boleh dimakan adalah ini, sedangkan yang tidak boleh adalah ini. Darah A dan darah O juga sama. Nah, golongan darah dengan diet tadi juga bisa digunakan untuk menurunkan berat badan. Jadi darah A, makanan-makanan yang bisa menurunkan berat badan adalah sayuran, minyak, zaitun, soya, makanan laut. Tetapi yang bisa menambah berat badan adalah daging, kacang merah, produk susu. Sedang darah B yang bisa menurunkan berat badan adalah sayuran, hijau, hati, daging, rusa, serta telur. Sedangkan yang malah menambah berat badan, ayam, jagung, kacang tanah, dan juga kuirin. Darah AB demikian, darah O juga demikian. Jadi darah O misalnya rumput laut, makanan laut, hati, daging merah, brokoli, kobis, daun, minyak zaitun, itu bisa menurunkan berat badan. Berat badan bertambah kalau kita makan gandum, kacang gosong, kacang lentis, kobis,
dan produk susu. Ini juga sama ya, keuntungan darah O, darah A, darah B, mana yang menguntungkan dan mana yang perlu dihindari. Untuk melawan radang, maka untuk golongan darah O makanannya adalah ini ya. Sedangkan yang dihindari adalah ini. Demikian juga untuk tipe A dan tipe B dan tipe AB. Diet golongan darah A adalah golongan darah sangat cocok untuk menjadi seorang vegetarian. Yakni dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Hindarilah daging sapi, ayam, bebek. Makanan laut, gurita, kepiting, udang, cumi-cumi, pare, kelapa, santan, pisang, ya, pisang raja, pepaya, terung, tomat, ubi, keju, es krim, susu, mentega, dan air soda. Itu untuk golongan darah A, hindari. Untuk golongan darah B, diet yang paling memiliki tingkat antibodi yang paling tinggi di antara golongan darah yang lain. Sehingga orang dengan golongan darah B umumnya akan jarang terserang penyakit. Konsumilah aneka ikan laut, olahan susu seperti keju dan yogurt, brokoli, wortel, terong, karena akan sangat baik bagi kesehatan tubuhnya. Untuk diet golongan darah O, konsumsilah banyak sayuran hijau, makanan dengan kadar protein hewani yang tinggi, dan makanan laut adalah beberapa jenis makanan yang termasuk kategori sangat baik untuk dikonsumsi. Makanan lain seperti ikan tuna, sarden, tempe, tahu, daging, ayam, dan susu kedelai adalah beberapa jenis makanan yang bersifat netral bagi golongan darah O. Golongan darah O ini hindari sayuran seperti terong, kentang, jamur, tauge, atau jenis sayuran yang mengandung banyak lektin. Hal ini berguna untuk menghindari diri dan risiko gangguan lambung, alergi, dan nyeri sendi. Untuk golongan darah B, hindari terlalu sering mengkonsumsi olahan daging ayam, daging bebek, kacang tanah, dan olahan gandum, buah-buahan, apokat, jagung, belimbing, pir, air soda. Jenis makanan di atas dapat memperbesar risiko penggunaan darah, penggumpalan darah, dan serangan jantung. Sedangkan di golongan darah AB, konsumsilah keju, teh hijau, ikan tuna, ikan sarden, sasu kambing, putih telur, ya, serta krim asam daging. Sedangkan hindarilah untuk golongan darah AB, daging sapi, kerbau, ayam, bebek, angsa, dan babi. Makanan laut, ya, buah-buahan, jagung, belimbing, delima, jambu, pisang, kelapa, mangga, minuman beralkohol dan soda, serta jauhi mentega. Faktor resus dalam perkawinan. Jadi kalau seorang ayah resus positif, ibunya resus negatif, maka bayi pertama resus positif. Dan bayi pertama resus positif tadi, eritrosit bayi masuk ke dalam sirkulasi darah ibu, membentuklah zat anti resus, sehingga bayi kedua dan seterusnya resusnya positif. Misalnya pada orang-orang yang kena ikterus, erythroblastis fetalis, HDN, dan kematian janin dalam kandungan. Sama aja ini adalah makanan-makanan yang perlu dihindari. Ya, makanan-makanan yang bisa merendahkan tekanan darah untuk golongan O apa, untuk golongan A apa, B apa, dan sebagainya. Ya. Kemudian makanan-makanan yang bisa membuat pH-nya alkali atau malah bisa menimbulkan kematian adalah 80% alkalin, 20% asam tiap hari. Ya, nah ini juga perlu diperhatikan. Kemudian yang bisa merendahkan kolesterol oleh kategori golongan A itu misalnya apa? Apel untuk O bisa. Kemudian apokat untuk O tidak bisa, tapi untuk A bisa. Kemudian ikan-ikan yang dikeringkan semuanya bisa. Kalau misalnya untuk anggur semuanya bisa, untuk prune semuanya bisa, dan watermelon misalnya juga sama. Sehingga dari data ini Anda bisa mengetahui mana yang perlu dimakan untuk menurunkan kolesterol dan mana yang tidak. Ini yang menurunkan tekanan darah rendah, ya, menurunkan tekanan darah menurut tipenya. Oh, makanannya apa saja.
Gejala-gejala yang dijumpai apabila kita memakan makanan yang tidak sesuai dengan golongan. Ada gejala-gejala awal, ada gejala-gejala ringan, ada gejala-gejala lanjut. Misalnya yang ringan, misalnya pukul, akne, ya, agitatif, nyeri otot, tangan dan kaki dingin, pusing, energinya melemah, atau juga nyeri sendi dan juga nyeri gangguan pada perjalanan, alergi makanan, aktivitas kimia juga sangat terganggu, hiperaktif, kadang-kala kena serangan panik, kadang-kala mengenai kejang karena sebelum menstruasi, sakit karena dysmenorrhea, dan juga hilangnya nafsu kelamin, kembung, ya, nyeri dada, diare, konstipasi, atau juga mencium yang panas dan kuat dari urinnya berbau keras atau panas, kemudian juga nyeri kepala yang ringan, kemudian dapat juga denyut jantung yang irreguler dan cepat, juga bisa menimbulkan lidah yang menjadi punya selaput putih pada lidahnya, dan juga kadangkala sulit bangun ya pada pagi hari, kadangkala juga lendirnya terlalu banyak, dan merasa logam pada mulutnya. Sedangkan gejala-gejala ringan misalnya bisa berupa luka pada tubuh, depresi, memori yang menurun, kemudian juga konsentrasi yang menurun, kemudian migrain, kemudian sulit tidur, kemudian gangguan bau, kemudian juga gangguan pendengaran maupun gangguan perasa, asma, kemudian bronkitis, penyakit ya, penyakit-penyakit telinga, dan juga alergi, serta berbagai macam penyakit pada infeksi karena virus. Kemudian juga karena infeksi bakteri, infeksi jamur, impotensia, uretritis, sistitis, ya, infeksi kencing, ya, infeksi pada kandung kencing, infeksi pada usus besar, infeksi pada rambut yang rontok, juga psoriasis, endometriosis, juga kerongkongan, sinusitis, dan juga berbicaranya enggak jelas. Sedangkan gejala-gejala yang parah adalah misalnya penyakit Crohn, skizofreni, gangguan belajar, penyakit Hodgkin, systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis, sarkoidosis, rheumatoid arthritis, myasthenia gravis, scleroderma, leukemia, tuberkulosis, dan macam-macam jenis kanker. Ini jenis-jenis makanan yang bisa dimakan, tapi jadi dengan demikian didasarkan kepada sistem APO, maka kita punya antigen zat asing yang menggumpalkan berupa agglutinogen, dan juga antibodi yang menggunakan zat yang digumpalkan dalam bentuk agglutinin sebagai pelawan antigen. Sedangkan pada penggolongan dalam sistem MN, penggolongan darah MN didasarkan pada ada tidaknya antigen dalam sel darah merah seseorang. Apabila seorang bergolongan darah M, artinya di dalam darahnya mengandung antigen M, sedangkan orang yang dalam darahnya merah mengandung antigen N, maka orang tersebut bergolongan darah N. Ya, sistem darah APO dan resus ini ya merupakan sistem yang mudah dipelajari dan mudah diwariskan dari turunan satu ke turunan yang lain. Di sini ada kemungkinan bahwa mutasi genetik dilangsungkan melalui perubahan golongan darah. O dikatakan adalah golongan darah yang tertua. Apabila setiap golongan darah ini hidup di masyarakat kecil, maka dia akan lebih mudah hidupnya. Sedangkan apabila dia tidak berada pada lingkungan yang baik, dia justru akan menimbulkan gangguan dan bermigrasi ke tempat yang lain, sehingga akan menimbulkan golongan darah A atau B, kelompok-kelompok yang timbul karena adanya perubahan evolusi tadi.
Demikian juga ada aktivitas sosial yang berbeda antara golongan-golongan ini. Golongan darah O adalah golongan yang terkuat. Dia sangat sosial, sangat memasyarakat, seringkali populer dan juga sangat confident. Dia kreatif, dia selalu tampak menjadi pusat perhatian, dia mempunyai impresi kesan yang baik pada orang dan juga dia bisa menyerap, bisa mengatur, bisa menetapkan secara objektif dan praktis. Sehingga dengan demikian golongan darah ini aspek negatifnya adalah dia kerja, suka sama kerja, dia persistent, dia kaku, dia mudah cemas. Sedangkan golongan darah A adalah golongan yang sensitif terhadap kebutuhan dari orang lain. Dia pendengar yang baik, dia sangat berorientasi secara detail, dia analitis, dia sangat membantu dan dia inventif. Tipe A dapat juga merupakan orang yang kalem, ya, tetapi kadang-kala dia ada di luar, tidak ada di dalam. Dia sangat dipenuhi dengan kecemasan dan dia juga sangat banyak berpikir sehingga dia sangat menikmati hidupnya secara alami. Efek negatifnya adalah dia neurotik, dia sensual, dia mudah marah, dan juga dia tidak stabil. Sedangkan golongan darah B adalah orang yang mistis, idealis, ya, mudah ramah, kreatif, kemudian berorientasi pada global, dan dia juga sangat menyukai imajinasi. Dia juga bisa belajar langsung dengan baik melalui mendengar. Dia mudah dan juga sangat ramah. Di samping itu juga dia baik untuk orang-orang yang suka membaca dan juga bisa orang yang baik yang suka memberikan pertolongan. Tapi negatif aspeknya dia adalah tidak rapi, ya, dia tidak stabil dan dia mudah lupa. Dan golongan darah AB adalah merupakan golongan yang paling atraktif karena tipe AB ini menerima pesan-pesan campuran tentang kesehatan emosi. Dia cenderung untuk menarik diri dari orang lain dan oleh karenanya dia sangat mudah berkawan dan mudah dipercaya, sehingga dengan demikian dia merupakan orang yang memiliki perasaan yang berkaitan dengan komunitas yang luarnya. Dia seringkali juga dia berdiri pada hal-hal kalau ada permusuhan antara orang-orang dan dia tidak melabilisasi orang dan juga dia orang yang baik hati dan mudah menolong. Negatif aspeknya adalah dia adalah winger dan moody, dia orang yang moody. Jadi adakah kemungkinan mutasi genetik yang diwariskan melalui golongan darah perubahan ini? Ya benar bahwa O adalah golongan darah O. Kemudian semua orang yang golongan darah, dia akan berada pada daerah yang sama dan kemudian dia mempunyai gaya hidup yang sama. Oleh karenanya dia tidak menemukan yang tidak diperlukan. Oleh karenanya apabila populasi tadi meningkat dan berpindah pada migrasi orang lain, maka akan menimbulkan perubahan golongan A dan B yang tampaknya akan timbul kemudian. Sehingga golongan AB adalah golongan modern yang paling akhir. Jadi koneksi golongan darah dengan makanan adalah apa yang kita makan harusnya kita ditentukan oleh makanan nenek moyang kita. Jadi dikatakan di sini ada makanan yang menguntungkan disebut sebagai medicine, ada makanan netral disebut sebagai food, dan ada yang dulu dihindari disebut sebagai racun. Ya, makanlah sesuai dengan golongan darah kamu, karena kita menggunakan makanan-makanan yang namanya medicine, obat, ada makanan yang netral untuk sebagai nutrisi, dan ada makanan yang mengandung racun bagi tubuh Anda. Jadi grup O adalah grup yang proteinnya tinggi, karbohidrat rendah, suka makan daging, menghindari gandum dan juga kacang-kacangan yang lain, tidak perlu minum susu, juga sangat sensitif terhadap peradangan, sangat mudah
mudah kelelahan pada olahraga yang terlalu padat. Sedangkan grup A adalah orang yang perlu diet dengan karbohidrat tinggi dan vegetarian, tidak banyak minum susu, menghindari gandum, juga sangat peka terhadap kanker dan penyakit jantung. Adalah merupakan orang yang olahraganya olahraga yang ringan, misalnya yoga, tai chi. Sedangkan grup B adalah golongan yang bisa dietnya bermacam-macam, termasuk daging, ikan, ya kemudian susu, sensitif terhadap gangguan-gangguan sistem saraf, dan sangat mudah juga kelelahan pada olahraga yang ringan, misalnya mendaki gunung, ya, bersepeda dan sebagainya. Sedangkan grup AB adalah golongan yang menikmati kemanfaatan dan menghindari intoleransi terhadap kedua jenis golongan darah A dan B. Dia merupakan orang yang imun sistemnya sangat kuat, sehingga dengan demikian dia memerlukan olahraga yang dicampur antara olahraga yang digunakan golongan A maupun di golongan darah B. Di Jepang ada penelitian tentang karakter seseorang yang lebih ditentukan oleh golongan darah daripada zodiak atau shio. Kenapa katanya golongan darah itu ditentukan oleh protein-protein tertentu yang membangun semua sel tubuh kita, dan oleh karenanya juga menentukan psikologi kita. Sehingga sekarang kita membahas bagaimana golongan darah berkaitan dengan kepribadian atau karakter. Ya, jadi ada golongan A, B. Ternyata golongan darah mempengaruhi perilaku dan karakter seseorang. Golongan darah O, kepribadiannya adalah orang yang tidak bisa berada pada kerumunan orang-orang, dan dia kadang-kala menyendiri dan menghindari hal yang benar. Perilakunya adalah selalu setiap hal-hal yang bersifat objektif sebenarnya lebih jelas, prosesnya dilihat melalui keyakinan yang baik, jujur, optimistik, dan energetik. Toleransinya adalah kuat dan tergantung endurance-nya terhadap tujuannya. Dia mudah putus asa apabila dia menemukan pekerjaan yang tidak berarti. Kemudian masa depan dan masa lampaunya dari golongan darah O ini adalah positif tentang masa yang lama, tetapi dia tidak pernah bersedih terhadap masa yang lalu. Dia selalu mencari stabilitas keuangan dan untuk masa depannya. Sedangkan grup darah A, kepribadiannya adalah pesimistik dan terlalu peka. Toleransinya sangat tinggi, baik fisik maupun yang berulang. Dia tidak bisa menerima perubahan-perubahan secara mudah, dan dia sangat sekali minatnya terlambat apabila terhadap hobinya. Kemudian masa depannya, dia sangat sulit untuk melupakan masa lampau, dan dia sangat pesimistik terhadap masa depan. Sedangkan terhadap kerja, golongan A ini adalah perfeksionis, ya, terhadap sesuatu, sehingga dengan demikian dia perlu bekerja yang berkaitan antara kerja dan kepribadiannya. Dia sangat bertanggung jawab. Dia cenderung untuk memilih hobi-hobi yang membantu melepaskan stres. Sedangkan golongan O yang mempunyai juga kemampuan untuk berkonsentrasi berbagai macam dari waktu ke waktu dan tergantung pada tujuannya. Dia juga lebih mudah untuk memimpin dan kadang-kala bisa melihat masa depan lebih jelas. Emosinya selalu stabil dan kalem, peka terhadap keramah-tamahan dan juga kejujuran, dan mempunyai pendapat yang langsung. Sedangkan kerjanya dari golongan adalah kemampuannya untuk berkonsentrasi berbagai waktu ke waktu tergantung pada tujuannya. Dia kebanyakan memilih untuk memimpin dan dapat juga melihat secara detail. Emosinya biasanya stabil dan kalem, peka terhadap keramah-tamahan, dan juga sangat memberikan opini yang jelas. Untuk grup B, personalitiesnya adalah tidak dapat memerintah orang lain secara mudah.
Dia tidak bisa mengambil keputusan secara luas. Dia tidak bisa menguasai perintah-perintah. Dia menghormati penemuan-penemuan ilmiah dan praktis. Toleransi B adalah menjaga agar supaya minatnya yang paling baik adalah apa yang dia kerjakan, dan dia sangat tidak sabar dan dia tidak menyukai pengulangan-pengulangan. Sedangkan terhadap masa lampau sangat sulit untuk melupakan apel-apel masa yang baru, dan dia mampu untuk melupakan masa yang lampau dan ingatan-ingatan masa lampau. Sedangkan bekerja dengan golongan B ini adalah sangat kreatif, prosesnya mempunyai ide-ide baru, dia tidak dapat mendiferensiasi kerja dan hobinya, dia tidak dapat mengambil perintah, dan dia tidak bisa berburu-buru untuk menemukan sesuatu yang bersifat inovatif, perubahan-perubahan inovatif, dan juga tidak sangat sekali resah terhadap kritik. Emosinya sangat ekspresif, dingin dan objektif, ya, terlalu mudah bergurau, dan kadangkala juga setiap harinya selalu malu. Perubahan-perubahan moodnya adalah seperti perubahan udara, tidak dapat berhenti mengeluh terhadap sesuatu yang mengecewakan dirinya. Juga di sini tipe AB adalah tipe yang pribadinya romantis dan sentimental. Dia sangat sekali praktis, kemudian sangat analisinya jempol dan bisa memberikan kritisisme yang baik, tidak dapat memutuskan apabila dia berada pada isu-isu yang penting. Toleransinya AB adalah dia selalu berusaha untuk bekerja keras, cenderung untuk tidak sabar, dan pada masa lampau dia sangat sentimental terhadap masa lampaunya, dan dia lebih menekuni apa yang terhadap problem-problem yang baru saja terjadi daripada masa-masa yang dulu. Sedangkan emosinya biasanya cool dan steady, tapi dia juga dapat mudah kecewa apabila terjadi problem yang tidak dapat diselesaikan dan bersifat tercela. Dia mudah sekali moody, dan kalau kerja dengan golongan AB ini mudah sekali untuk menanggulangi skop yang lebih luas untuk pekerjaan-pekerjaan. Dia mempunyai nilai kerja keras, dia cepat memahami, dan dia tidak mempunyai tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mampu untuk memfollow up semua proyek sampai pada penyelesaiannya. Dia cenderung untuk bersifat artistik pada pendekatannya. Jadi Anda lihat di sini golongan A, B, O, AB, ya, ini dia bisa bekerja dengan A, bisa menerima AB, dia bisa menderma untuk golongan darah A dan golongan B. Ini dia bisa menderma untuk golongan B dan AB. Ya, ini golongan O bisa menderma universal AB, AB dan O. Sedangkan golongan AB adalah penerima universal AB, 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 O. Ya, sifat kepribadian orang-orang ini akan saya lihatkan kesimpulannya saja di sini. Jadi O adalah penderma universal, ya. Tipe A kalau mendapat perintah dia selalu tunduk, tipe B adalah menjauhi, tipe O adalah mendatangi, sedangkan AB selalu bergantung kepada tipe O dan AB. Sedangkan B selalu menjauhi semua masalah. Ya, perumahannya juga beda dalam masing-masing golongan. Ini Jackie Chan adalah golongan AB. Ini adalah yang paling susah mentolerir kesalahan orang adalah golongan A, karena perfeksionis dan narsisme terlalu besar. Kemudian golongan B karena mudah sekali, tapi juga easy judging, jadi mudah sekali menilai dan juga mudah sekali meninggalkan. Golongan AB karena yang penting asal beda. Golongan A adalah mudah sekali menilai, tapi juga mudah sekali memaafkan. Yang paling ngaret soal waktu adalah golongan B karena nyantai terus. Golongan O karena flamboyan. Golongan AB karena gampang ganti program. Golongan A karena gagal dalam disiplin.
Yang paling bisa dipercaya golongan A karena konsisten dan taat hukum. O demi menjaga keseimbangan. B demi menjaga kenikmatan hidup. AB mudah ganti frame of reference. Sedangkan golongan darah yang paling disukai untuk jadi teman adalah golongan O, orangnya sportif, A selalu on time dan persis, AB kreatif, dan B tergantung mood. Kebalikannya, yang teman yang paling disebelin atau tidak disukai adalah golongan B karena dia egois, isi-misigo, maunya sendiri, AB double standar, A terlalu taat, O sulit mengalah. Yang paling banyak meraih medali di Olimpiade olahraga adalah golongan O, jago olahraga, A persis dan matematis, B tak terpengaruh pressure dan sekitar, hampir seluruh atlet judo, renang, dan bola Jepang bergolongan B. AB alergi pada setiap jenis olahraga. Yang paling mudah kesasar atau tersesat adalah golongan B. Yang terakhir golongan AB. Yang paling banyak jadi direktur dan pemimpin adalah golongan O karena berjiwa leadership dan problem solver. Golongan A karena berkepribadian minut dan teliti. B karena peka dan mudah ambil keputusan. AB kreatif dan suka ambil resiko. Yang paling gampang nabung adalah golongan A, suka menghitung bunga bank, suka melihat prospek, menabung karena punya proyek. B baru menabung kalau punya uang banyak. Yang paling kuat ingatannya adalah O, AB, A, dan B. Penyakit yang mudah menyerang, A, mudah stres, mudah majnun, linglung. B, lemah terhadap virus influenza paru-paru. O, gangguan pencernaan dan mudah kena sakit perut. AB, kanker dan serangan jantung dan mudah kaget. Yang paling sering berkecelakaan lintas berdasarkan data kepolisian adalah golongan A, B, O, dan AB. Yang paling panjang umur adalah O, gak gampang stres, antibodinya paling jos. A, hidup teratur, mudah cari kompensasi stres, dan AB, amburadul. Yang paling gampang gendut, O, nafsu makannya besar, makannya cepat lagi. B, makannya lama, nambah terus, dan lagi suka makanan enak. A, hanya makan apa yang ada di piring, terpengaruh program diet. AB, makan tergantung mood, mudah kena anoreksia. Apa yang dibuat pada acara makan-makan di sebuah pesta? Golongan O banyak ngambil protein hewani, pokoknya daging-dagingan. Golongan A ngambil yang berimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Golongan B suka ambil makanan yang banyak kandungan airnya. Golongan AB hobi mencicipi semua makanan aji mumpung. Yang tidurnya paling nyenyak dan susah dibangunin adalah golongan B. Tetap mendengkur meski ada tsunami. AB jika lagi mood, sleeping is everything. A, tidur harus 8 jam sehari sesuai hukum. O, baru tidur kalau benar-benar capek dan membutuhkan. Yang paling cepat tertidur adalah B. Paling mudah ngantuk, bahkan sambil berdiri pun bisa tertidur. Golongan O, kalau lagi capek dan nggak ada kerjaan, mudah kena ngantuk. AB tergantung kehendak, A tergantung aturan atau orario. Yang paling gampang flu, demam, batuk, pilek adalah golongan A. Lemah terhadap virus dan penyakit penular. AB lemah terhadap hygiene. O, makan apa saja enak atau nggak enak. B, makan tidur nggak teratur. Yang paling botak adalah O. Yang perlu dianjurkan agar tetap sehat adalah A, karena terlalu perfeksionis makanya telas sekali-kali, gak usah terlalu tegang dan serius. B, kalau makan terlalu susah berkonsentrasi, sekali-kali perlu serius sedikit, meditasi dan main catur. O, karena daya konsentrasi tinggi maka perlu juga ngobrol santai jalan-jalan. AB, karena gampang capek maka perlu cari kegiatan yang menyenangkan dan bikin lega. Sehingga dengan demikian kepribadian dari masing-masing golongan adalah ada yang melankolis, ada yang tematis, ada yang sanguin, ada yang koleris. Jadi golongan darah sangat sesuai dengan kepribadiannya. Ini golongan yang melankolis saya nggak perlu baca. Ini yang pragmatis. Ini yang koleris, ya, sanguinis, pragmatis, ya, dan salah satu slide. Ini yang sanguinis, ini yang koleris. Sifat manusia berdasarkan golongan darah. Orang A orang serius, kreatif, tenang, dan dapat menggunakan inderanya dengan baik, namun terlalu menuntut dan terlalu serius. Golongan B orang yang liar, tidak bisa diam dan selalu ceria, namun egois, arogan, dan tidak bertanggung jawab. Golongan AB orang yang dingin, terkontrol, dan rasional, namun tidak dapat memilih dan kritis.
Golongan O adalah orang yang suka setuju ngikutin aja, mudah bersosialisasi dan optimis, namun tidak memiliki kepribadian, tidak terlalu peduli dan kejam. Mengenai cara berpikir, Anda lihat di sini, golongan A, golongan AB. Dengar-dengar tiap golongan darah menyukai tempat yang berbeda. Ada yang tempat sepi, ada yang tempat musik, ada yang tempat yang gelap, ada yang juga tidak tergantung pada tempat manapun. Nah, orang-orang golongan ini, golongan AB adalah orang yang suka menyendiri di sudut ruangan. Ini golongan AB. Kemudian yang suka berdiri di tengah ini golongan B. Kemudian golongan ini adalah suka mondar-mandir di sekeliling ruangan. Ini golongan O. Jadi kepribadian orang yang pada satu ruangan juga beda-beda. Pengamatan masalah berbeda tiap golongan darah. Gantung lukisannya, cari mati kamu dan sebagainya. Jadi tergantung masing-masing golongan darah. Ini orang mau masang, ini dipasang dulu ini gambarnya. Kalau disiplin ngumpul gosipin orang lain adalah ini ABO. Kalau lagi nyetir, golongan AB bagaimana, golongan B bagaimana, golongan O bagaimana, dan sebagainya. Jadi masing-masing memiliki kepribadian yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mempelajari dengan baik dan lebih teliti, kita akan bisa memahami dengan melihat golongan darah, kita bisa mendeteksi karakter dan kepribadian seseorang. Kalau dalam satu mobil semua golongan itu ada, maka macam-macam nih. Kalau golongan O bisa lebih cepat enggak? Kalau golongan AB, wah, golongan A adalah, wah saya mau punya selamat, dan golongan B mikirin santai, ya. Jadi dengan demikian masing-masing golongan memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi ada 4 tipe kepribadian manusia: koleris, sanguinis, melankolis, dan pragmatis. Jadi setelah kesimpulannya adalah golongan A adalah golongan yang sangat baik, berhati-hati, perfeksionis. Tapi kalau golongan B adalah orang-orang yang mempunyai cerah dan mempunyai atraksi dan jujur. Sedangkan golongan A adalah golongan yang sosial, bekerja dengan penuh kontrol. Sedangkan golongan AB adalah yang sangat talenta dan kalem serta rasional. Jadi masing-masing golongan mempunyai kepribadiannya masing-masing. Demikian para adik, saya telah menjelaskan golongan darah dengan diet, golongan darah dengan kepribadian dan karakter secara ringkas. Baik, terima kasih banyak Dr. Safik ya. Luar biasa ini penjelasannya, lengkap banget ya. Wow, kalau Bu Harni ini golongan darah apa nih Bu? Sifatnya yang mana ini ya? Oke, menarik sekali tadi ya, ada hubungannya dengan makanan, dengan sifat, dengan kepribadian, dan sebagainya. Nah, saya yakin pasti teman-teman sudah siap dengan banyak pertanyaan nih, terutama Bu Ayu, ya Bu Ai, kemudian Bu Rian, Bu Harni. Oke, tidak berlama-lama lagi saya kasih kesempatan. Siapa akan bertanya untuk yang pertama? Silakan. Silakan. Halo Pak. Ya. Untuk macam-macam tipe golongan darah ini, apa dinilai dari kedokteran era genetik ya dokter? Jadi Ya, kalau golongan darah itu kan berkaitan dengan protein. Dan protein tadi berkaitan dengan sistem imun. Dengan demikian, karena protein adalah merupakan manusia kecil dalam sel, maka semua orang itu kepribadiannya juga tergantung dari perkembangan protein. Kalau proteinnya salah, maka perilakunya juga salah. Ya, kan DNA membentuk DNA, ya toh? Ya. Kemudian DNA membentuk RNA, RNA baru bentuk protein. Jadi tergantung dari genanya tadi. Nah, oleh karena itu ada faktor pewarisan. Jadi golongan O adalah golongan yang paling kuno. Iya, yang awal. Begitu dia punya lingkungan yang berbeda, maka timbullah golongan baru. Sehingga
golongan AB disebut golongan yang paling modern. Ya. Ya, karena kalau dilihat dari keluarga saya ya, anak keturunan saya kan golongan darah A khusus positif. Suami saya golongan darah O. Tapi anak saya itu ada 7, itu golongan darahnya A semua resus positif gitu dokter. Tapi dari tingkah laku, kepribadian mereka itu kok bisa beda-beda, nggak sama, nggak artinya nggak sesuai dewe-dewe gitulah pokoknya jadinya. Ya karena dipengaruhi oleh lingkungannya, Bu. Oh iya. Jadi sama-sama keranya, kera yang saya pelihara sama orang yang dipelihara orang lain bisa beda. Karena perilaku juga terbentuk oleh karena epigenetik oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya positif, ya sesuai. Ya. Jadi itu juga ada kaitannya dengan kalau misalnya mungkin dinilainya itu tidak baik di tipenya itu, tapi dengan kita melatihnya atau mengarahkannya ke yang baik yang masih bisa ya dokter? Masih bisa. Justru kan pengaruhnya karena makanan. Karena kalau makanannya nggak cocok untuk golongannya, dimakan terus. Jadi kan golongannya juga berubah. Artinya terjadi gangguan pada perilakunya, kepribadiannya. Gitu ya. Oh iya, jadi juga dari dietnya juga harus hati-hati ya. Iya. Maka daripada melihat sio atau bintangnya, lebih baik melihat golongan darahnya. Oh gitu, di perbandingannya tuh seperti itu gitu ya dokternya. Anda pelajari golongan darah O sifatnya gimana, maka anak Anda kalau golongan A ya mencoba sifat-sifat itu bisa ditimbulkan kembali. Kalau sudah berubah karena lingkungan ya perlu diarahkan kembali karena itu yang cocok untuk tubuhnya. Sehingga kalau perilakunya cocok maka dia tetap sehat. Kalau tidak maka akan menimbulkan sakit. Iya. Jadi kita juga harus mengarahkannya ke yang era metagenetik juga ya dokter. Iya. Oke, terima kasih dokter. Kembali. Oke, silahkan berikutnya siapa penanyanya? Monggo. Tadi Bu Ayu sudah menanyakan ya era. Akan ada era genetik, epigenetik, dan metagenetik. Jadi ya. Oh, itu yang paling tua ya, berarti manusia purba ya. Oke, AB itu paling baru, berarti manusia modern. Maka lagunya, Kopral Jono, begitu. Iya, oke. Baik, silakan. Berikutnya siapa yang akan bertanya? Monggo. Kalau resus, Dr. Syafiq, kalau resus itu jarang sekali ya diperiksa kalau orang misalnya donor darah atau transfusi darah, jarang sekali mereka. Karena sudah diakui oleh PMI bahwa Indonesia itu resusnya positif. Oke. Tapi sebetulnya kalau hati-hati harusnya juga dilihat supaya jangan sampai terjadi resus positif kawin sama resus negatif. Ya betul. Itu maksud saya begitu. Artinya kan, kalaupun di Indonesia mayoritas atau mungkin 99% itu resus positif, kan selalu ada kemungkinan satu itu resus negatif ya, dokter ya. Ya itu di tahun 2019 sudah ada itu. Mungkin kan 2022 sudah berubah lagi datanya. Betul. Oke, itu soal resus ya. Oke, berikutnya silakan. Tadi yang ada yang golden blood itu yang apa dia dokter tadi ya? Golden blood tadi yang hanya 1 dari 6 juta orang. Coba dari slide-nya coba, lihat pada slide-nya. Oke. Yang hanya ditemukan di dunia 43 orang ya. Oke. Darah terlangka dunia ini ya. Ya. Jadi selama 5 dekade 43 orang yang telah teridentifikasi. Yaitu yang resus 0, resus kosong.
Oh. Jadi ada orang yang resusnya 0. Tidak positif, tidak negatif, tapi 0. Pengaruhnya apa? Ya karena kan ada resus kan, jadi dia kan tidak terkena pengaruh sama resus. Oh. Tapi itu langka, 1 dari 6 juta orang. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah golongan AB. Golongan AB itu juga langka, itu juga termasuk golongan emas. Oh, ya, ya. Darah O, sorry. Darah O juga merupakan langka dan bermanfaat karena itu dijuluki juga darah emas. Oh. Darah O ya. Oke, apakah di sini ada yang darahnya O di grup ini yang ikut ini darah O? Itu. Oh, Saya ini O Koprajono saya. oh. Kalau yang AB juga langka ya? AB Jogja, orang Jogja tuh AB. Saya O, Paradik, saya juga O. Oh, gitu ya. Oh. Oke, darah O itu kan darah pemberi ya, pemberi karena dia bisa memberikan semua, universal. Darah AB itu yang hanya penerima ya. Ya. Oke, padahal lebih bagus menerima daripada memberi. Oh, kebalik ya, lebih baik memberi daripada menerima. Oke. Oh, selain Bu Hani, siapa lagi yang O di sini? Saya juga O, Pak Radik. Oh, Pak Agus juga O, jadi 2 O. Siapa lagi yang O? Radik. Pak Radik. Hah? Pak Radik apa? Pak Radik apa? Aku lali, darahku apa sih? Oke. Silakan pertanyaan lebih lanjut lagi. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya mau nanya, Pak. Pak, kalau fungsinya donor darah itu sebenarnya apa, Pak? Kalau secara pribadi kan suka orang pada donor darah gitu, sebetulnya maksudnya buat apa gitu? Ya buat membantu orang lain loh. Oh iya sih. Ada orang yang kehabisan darah misalnya karena perdarahan. Kan dia perlu transfusi darah, tapi darahnya yang cocok, jangan darah yang diberikan kemudian menggumpal, kan pedowai tambah ciloko. Maka perlu ada golongan darah. Jadi untuk menentukan golongan darahnya cocok atau tidak. Tidak sembarang orang bisa mendonorkan darah. Tergantung Anda golongannya apa. Dan yang diberi itu golongannya apa. Apakah kompatibel atau tidak? Akan bisa menimbulkan penggumpalan kalau tidak. Kalau penggumpalan ya berbahaya. Kalau maksudnya manfaat secara kesehatan gitu loh, Pak. Manfaatnya kesehatan bahwa misalnya orang menstruasi itu kan 4-5 liter darah itu kan berkurang banyak. Kalau menstruasinya banyak kan orangnya langsung kekurangan darah. Nah kadang-kadang perlu ditransfusi darah. Nah untuk memilih darah mana itu kan perlu diperiksa dulu darah donornya pemberi tadi cocok enggak sama golongan darahnya pasien. Seperti orang mau transplantasi ginjal, ginjalnya cocok enggak dengan ginjalnya si pasien. Kalau nggak cocok akan menimbulkan masalah. Maka dikatakan semua orang itu secara biokimiawi unik, tidak ada yang sama. Mungkin maksudnya Bu Rian, Pak Safik, mungkin maksudnya untuk pendonornya. Ya. Kalau orang donor darah, untuk pendonornya itu ada manfaat kesehatannya enggak? Begitu Bu Rian? Ya, maksudnya kan ada orang yang dia mendonorkan darahnya rutin ya, padahal mungkin tidak sedang urgent dibutuhkan gitu kan, tapi kok ada kan anjuran untuk donor darah. Nah sebetulnya apakah ada manfaat khusus misalnya apa secara kesehatan, apakah kalau donor darah itu jauh lebih sehat misalnya gitu ya? Jadi atau apa orang gitu? yang donor kan harus diperiksa kesehatannya dulu, jangan sampai dia berpenyakitan, jangan sampai kalau dia butuh darah malah nyumbangkan darah. Jadi kan diperiksa dulu. Kalau iya kuat ya silakan. Tapi ada dokter, maaf ini tak salah ya Bu Rian. Ya, ya. Ada juga sistem pengobatan terapi lah, namanya tuh Alfasdu. Jadi terapinya itu memang mengeluarkan darah. Jadi dia bukan untuk didonor, tapi memang untuk dibuang darahnya itu agar mengurangi kerja
kerja metabolisme, kerja ginjal, kerja ya terutama Ya, kerja karena ginjal. darahnya sudah kotor, berminyak, ya, banyak racun, sehingga kalau udah dikeluarin nanti kan bisa mengganggu. Itu kan sama dengan detoksifikasi secara langsung. Ya, ya, sip. Jadi itu baik gitu ya dokter ya berarti. Ya baik kalau menggunanya benar. Pokoknya ya, prosedurnya benar. Kalau ahlinya ya benar, kalau nggak ahli ya jangan. Iya dokter. Nanti malah mancur terus, malah orang dipateni malah mati. Iya. Iya. Seperti itu. Tapi ada itu namanya Alfasdu. Jadi dia menangani pasien-pasien yang hipertensi, diabetes, apa itu untuk mengeluarkan darah kotornya kan nanti. Ya. Malah Fasdu lebih baik dari akupunktur. Sip. Ya, ya. Bedanya apa dengan gurah? Lain lagi kalau gurah kan secara fisik dikeluarin. Jadi kalau ini kan mengambil darah. Oh, kalau Fasdu gimana Fasdu? Jadi Kayak plebotomi itu loh. darahnya dirobek kemudian sampai mengucur keluar loh. Nanti warnanya darah ada yang gelap, ada yang berminyak dan sebagainya. Itu kan kotorannya ikut keluar. Iya dokter. Jadi itu tuh nanti dikeluarkan lewat vena itu loh Pak Radik. Jadi di daerah kaki atau tangan itu nanti kan sekitar 200-250 cc. Nah itu memang darahnya tuh macam-macam tuh, ada yang warna putih, ada minyaknya juga gitu loh. Jadi kayak aneh-aneh. Ada yang ada yang udara-udara, gelembung-gelembung udara. Jadi Ya kan namanya aja darah pena. Darah pena kan darah kotor, ya lah. kayak bekam itu loh Pak Radik. Nah iya, cuma ini dikeluarkan secara nyata. Kalau bekam kan disedot. Disedot, ini langsung ya. Nah, kalau gurah kan juga dikeluarkan darahnya. Enggak, gurah itu sekretnya bukan darah. Oh. Aja kayak aku lah, Pak Radit. Kalau dari hidung gitu loh. Nah, iya, misalnya ada yang menyumbat, misalnya ada dahak yang menyumbat itu digurah. Dengan obat-obatan tidak bisa dengan gurah. Saya pernah Pak di Fasdu Pak, tuh yang tadi yang disedot darah itu aku pernah nyobain tuh. Mana Bu? Iya di rumah, adik saya kan saudara lah, adik ipar ya. Iya. Itu kan itu tuh Fasdu itu, terus aku pernah ditawarin gitu. Ya Fasdu itu banyak dikembangkan di Jawa Barat, ya Jakarta juga. Jogja juga ada Pak. Iya Jogja. Iya. Sampai beser. Orang Jogja itu beser karena apa-apa jog, ya, jog, iya, jog, iya, ngombe terus beser. Iya ini, minum ya dok. Minum OT enggak apa-apa. Besar-besar ya, sehat ya Pak ya. Iya. Ngeluarin racun. Oke, silahkan pertanyaan lebih lanjut mengenai golongan darah. Bu Harni, Bu Ai, tadi belum bicara nih. Yang minta golongan darah Bu Harni. Ya, oke. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya, ini mau tanya tentang golongan darah. Memang kan penting sekali ya, soalnya memang ternyata tadi dengan kepribadian apa semua di sini ternyata kita juga jadi lebih paham. Kalau misalnya ini pernikahan antar golongan darah, misalnya O sama O, itu adakah kemungkinan keturunannya lain dokter? Misalnya nanti. Yang paling penting kalau perkawinan ada resusnya. Gitu. Resusnya cocok enggak? Oh tadi dok, kalau resusnya nggak cocok, resikonya tadi gimana? Aglutinasi tuh, penggumpalan. Untuk si anak atau si ibu? Ya yang pada yang diberi loh. Jadi bisa kemungkinan juga ini ya nggak jadi. Golongan darah itu kan diperiksa golongannya darah A, B, ya A, O, dan sebagainya. Kemudian juga lihat resusnya positif apa negatif, kan begitu. Nah, maksudnya kalau pernikahan kan berarti misalnya istri resus positif, suami resus negatif. Nah itu anaknya, jadi kan ada skemanya anaknya mungkin resus positif. Oh. Ada skemanya tadi dulu. Tapi maksud saya, beresiko nggak untuk anaknya? Enggak, jadi nanti di anaknya itu tadi bisa resus positif. Ayahnya positif, ibunya negatif, tapi anaknya jadi positif. Oke. Terus kalau anaknya positif bagaimana? Ya nggak apa-apa loh. Jadi anaknya positif, kalau dia menjadi donor kan dia ditentukan resusnya positif.
Kalau resikonya negatif ya kan pada orang-orang Afrika, orang-orang Amerika itu kan banyak negatif. Kalau Indonesia itu kan positif. Oh, berarti harus hati-hati kawin sama orang asing ya. Ya. Bu Arni hati-hati sama orang asing ya, sama orang bule. Iya. Berarti kan ya, Ya, kawin sama bule lebih baik nyekeli bude. Karena resource-nya negatif nanti bisa loh. Iya, ya. Iya. Pengaruh. Halo Pak, mau tanya lagi nih. Ya. Boleh. Tadi kurang jelas saya mengenai gejala-gejala yang di acid symptom checklist tadi loh dokter, itu gejala-gejala. Kalau nggak cocok maka akan menimbulkan gejala. Gejalanya bisa bersifat ringan, bisa sedang, bisa parah. Nah yang nggak cocok dengan makanan tadi ya dokter? Tadi itu nggak cocok dengan apa? Dengan makanan apa dengan apa tadi? Yang nggak cocoknya itu loh? Ya, gejala dengan makanan tadi. Oh iya. Jadi kalau mungkin ada gejala-gejala gitu seperti yang ringan misalnya kok merah-merah terus tuh. Alergi, nyeri sendi. Itu mungkin kemungkinan dietnya yang salah. Oh iya. Dietnya tidak sesuai dengan golongannya, maka dilihat daftar golongannya. Oh ternyata saya nggak boleh makan ini, tapi saya makan itu. Kayak alergi gitu ya dokter ya? Seperti kayak alergi gitu ya? Iya, bukan lagi mana menimbulkan misalnya begini, makan emping terus nanti kan asam uratnya kan meningkat. Iya. Oh iya, karena ada satu anak saya itu seperti itu. Jadi mungkin dari makanannya itu yang kurang. Ya, maka memahami golongan darah dengan makanan itu penting. Iya. Betul dokter. Makasih ya dokter. Ya. Maka Qur'annya kan fal yang duril insan ila tu'ami. Lihatlah manusia dari makanannya. Kan begitu. Pelajarilah manusia dari makanannya. Kalau makanannya benar ya sehat. Kalau makanannya jelek ya sudah. Ya, golongan O pemakan semua berarti ya. Ya. Ini itu. Golongan O Bu Arni pemakan semua, bagus juga. Golongan A itu vegetarian. Tapi golongan O kan selalu sedekah terus. Iya, itu hebatnya. Suka beri, suka memberi itu karena bisa diberikan ke semua golongan. Ya intinya Pak, semuanya itu ada kekurangan, ada kelebihan lah ya Pak ya. Nah itu yang paling penting, itu namanya kesadaran metagenetik. Ya. Jadi jangan, waduh aku kok raiso mangan iki sedih, dadi ini malah kepikiran Pak. Nah, ini Sutrisno. Padahal pengen seneng Kan ada lagi aturan, silakan makan tapi jangan berlebih-lebihan. Benar, itu aja yang. Boleh saja ada ikan salmon, enggak boleh, tapi ya kolong-kolong makan enggak apa-apa. Nah, berlebih-lebihan itu masing-masing kan individual. Iya, dokter. Nah, orang yang merokok 4 batang ya nggak apa-apa, ada yang 1 batang aja sudah pusing, ada yang 1 dus ya nggak apa-apa. Jadi masing-masing orang punya adaptasinya sendiri-sendiri, kemampuan beradaptasinya masing-masing. Jadi makanya pakai pokoknya jangan berlebih-lebihan. Orang yang berlebih-lebihan pasti merusak. Betul. Tul jaina jaikatul daiki. Berarti kalau orang darah golongan O kawin sama O tidak mungkin anaknya A dan B atau AB ya dokter ya? Ya kalau kawin kalau cinta ya silakan daripada. Enggak, maksudnya kalau golongan darah O sama O nggak mungkin anaknya golongan darah A, B atau AB toh? Nggak apa-apa. Nanti kalau anaknya A ya Pak. Kalau darahnya AB berarti saya mau bapak ibunya O. Donor darah itu tergantung kepada antigen sama antibodinya. Jangan sampai terjadi aglutinasi. Penggumpalan ya. Kalau perkawinan itu kan tidak terjadi aglutinasi, gelut-gelutan. Aglutinasi. Enggak, maksudnya secara genetik itu kalau O sama O menikah kan anaknya itu golongan darahnya itu tidak mungkin A atau B toh Pak. Lah Tuhan kan Maha tahu, mana mungkin. Teorinya enggak kayaknya.
Itu pertanyaannya Bu aja tuh. Tapi kalau nanti anaknya golongan darah A itu ketahuan Pak tuh. Ketahuan apa? Coba diingat tadi sejarahnya gimana. Jadi darah O adalah golongan darah tertua. Tapi mengapa sekarang ada A, ada B, ada AB? Karena terjadi perkembangan migrasi kondisi lingkungan yang berbeda. Epigenetik, environment bisa merubah DNA, RNA, protein. Proteinnya bisa berubah, jadi terjadilah golongan yang macam-macam. Maka golongan O itu golongan tertua, golongan AB itu golongan terbaru yang modern. Tadinya kan tidak terlihat, golongannya kan hanya 3 golongan A, B, O, tapi kemudian baru ditemukan ada golongan AB. Paham? Iya dokter. Berarti apakah mungkin dokter, apakah mungkin orang misalnya sekarang golongan darahnya O, tapi beberapa tahun atau beberapa belas tahun kemudian dia berubah golongan darahnya, kan mungkin nggak? Ya bisa saja. Itu kan pemainnya protein. Ya, sekarang kan banyak kanker dan sebagainya, itu kan juga protein. Iya. Virus kan juga protein. Oh. Jadi kalau ada sesuatu masalah, protein kan susunan dari asam-asam amino, ya lah. Rantainya asam amino itu bisa lebih dari 100, bisa antara 100 dan 200, antara 10 dan 100. Itu kan tergantung rantainya. Yang membentuk rantai itu adalah di ribosom, mRNA, tRNA, dan RNA membentuk rantai-rantai itu. Kalau rantai-rantainya ternyata rantainya betul tapi terjadi pelipatan, folding, maka kemungkinan proteinnya jadi asing. Nah, kalau protein asing maka kadang-kadang bisa menjadi alergen, menjadi kisopo lagi, dudukan caku. Maka terjadilah protein-protein asing yang bisa menimbulkan penyakit. Itulah sebabnya corona bisa membuat protein-protein karena dia langsung menempel kepada RNA, DNA itu tadi. Dia bisa memprogram informasi yang sesuai dengan dia punya protein. Nah, hostnya mengalami masalah karena proteinnya kok beritanya mau kayak gini, buruk semua lah, maka jadi sakit. Kacau. Ya. Baik dokter, Sabtu depan apa ini topiknya? Kemarin apa yang diminta? Vitamin C ya? Vitamin C, biar lengkap kan kemarin sudah ada vitamin D, untuk daya tahan tubuh kan kurang vitamin C. Ya vitamin D udah, banyak ada D2. Apa vitalitas wae? Oh vitalitas, oke. Oh buyong, vitamin C ya? Ya boleh. Oke, baik teman-teman, ini waktunya sudah, karena kita asyik ya, asik sekali tanpa sadar nih waktunya sudah lewat, harusnya sudah ditutup, tapi senang sekali lihat teman-teman semua Bapak Ibu sungguh antusias dengan topik yang dibawakan karena memang menarik ya, informatif dan juga bermanfaat ya. Terima kasih. Mbak Radik, saya rapuh dibantu ya, saya kuliah. Oke, oh sudah mulai kuliah? Ya. Oke, siap. Jamnya sama? Ya, sama. Oke, siap, dokter. Baik, terima kasih Dr. Syafiq untuk narasumber kita pada hari ini, juga teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam acara seminar ilmiah kesehatan kita. Ditunggu kehadirannya untuk hari Sabtu depan, kita punya topik yang lain. Ya. Pada hitungan yang kelima mundur, kita akan tutup. Biar semangat, kita juga yer-yer. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, Oti. Dahsyat. Terima kasih semua.